Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, jumpa lagi di dalam ngopi yang keempat. Kalau di dalam bagian yang pertama kita sudah melihat betapa istimewanya kita dan bagaimana saat ini Tuhan sedang membentuk dan menyempurnakan kita sebagai mahakaryanya. Dan di dalam bagian yang kedua kita telah melihat karunia-karunia rohani yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Dan dalam ngopi yang ketiga minggu lalu kita telah melihat dan belajar bagaimana Tuhan menaruh gairah di dalam kehidupan setiap kita untuk kita boleh berbagian di dalam pekerjaannya di dunia ini. Maka hari ini kita akan mencari tahu kemampuan-kemampuan apa yang Tuhan taruh di dalam kehidupan setiap kita untuk kita juga boleh berbagian di dalam dunia ini. Ada seorang ibu rumah tangga yang mengatakan bahwa tidak banyak hal yang bisa dia berikan dalam kehidupannya. Tidak banyak hal yang bisa dia lakukan dalam kehidupannya. Yang bisa dia lakukan hanyalah bersih-bersih, memasak, mengurus suami, mengantarkan anak-anak dari kegiatan satu kepada kegiatan yang lainnya. Itulah tugasnya selama 24 jam sehari dalam satu minggu. Hanya sedikit waktu untuk beristirahat dan lebih sedikit waktu lagi untuk berpikir tentang bagaimana memenuhi tujuan istimewa yang Tuhan berikan dalam kehidupannya. Lalu suatu hari, sang suami menyuruhnya untuk mengambil selembar kertas dan menyuruhnya untuk menulis 10 pekerjaan atau 10 hal yang menjadi kesukaannya. Sang istri pun menuliskan, ada melatih, mengilhami, berlari, memberi nasihat, mendorong, mendengarkan, menolong, membaca, menyediakan, dan mengorganisir. Lalu mereka melihat komitmen-komitmen yang sedang dikerjakannya pada saat itu untuk melihat kemana seharusnya kemampuan-kemampuan yang hebat ini ditempatkan, kemana seharusnya kemampuan-kemampuan yang hebat ini digunakan di dalam kehidupannya untuk berperan di dalam pekerjaan Tuhan. Lalu ia mulai menyadari bahwa kegiatannya yang selama ini dia lakukan setiap pagi, ketika dia berolahraga bersama-sama dengan kelompok wanita yang ada di sekitar rumahnya, ini adalah satu kesempatan yang sempurna untuk melatih, mengilhami, dan mendorong orang-orang di sekitarnya, terkhusus dalam komunitasnya ini. Ketika dia berada di gereja, ketika ia tergabung dalam kelompok kecil, ada begitu banyak orang yang rupanya membutuhkan akan karunia-Nya. Kemampuannya untuk mengorganisir dan menolong ternyata juga dapat dipakai untuk mengorganisir akan acara retreat tahunan yang ada di gerejanya. Dan pada suatu malam ia mulai melihat bahwa Allah dapat menggunakan kemampuan alamiahnya pada setiap saat dan musim apapun dalam kehidupannya. Yang ia perlukan hanyalah menyadari dan memberi diri. Mungkin gambaran sebagai seorang tua atau sebagai seorang ibu rumah tangga tidak masuk di dalam bagian kehidupanmu. Tetapi kamu masih dapat berpikir bagaimana kamu dapat menggunakan kemampuan alamiah yang Tuhan berikan kepadamu untuk membawa kemuliaan bagi namanya, seperti seorang ibu ini. Max Lucado mengatakan, jika sesuatu tidak digunakan, maka tujuan keberadaannya akan hilang. Nah, untuk mencari tahu kemampuan apa aja yang ada di dalam dirimu, silakan isi Google Form yang saya bagikan dan silakan mendiskusikan beberapa beberapa pertanyaan dengan kelompok kalian. Kiranya dalam ngopi kali ini kalian boleh semakin melihat dengan jelas apa yang menjadi tujuan Allah di dalam kehidupan setiap kita. Tuhan Yesus memberkati, sampai ketemu di dalam ngopi minggu depan, ngopi yang kelima.